Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa udah hemat banget mati-matian, tapi duit kalian tetap aja lari entah kemana? Udah nahan jajan, masak sendiri, pakai promo, tapi kok dompet tetap tipis? Nah, bisa jadi kalian itu sedang terjebak di penghematan yang kelihatannya bijak, tapi ternyata malah menyeret kalian ke pengeluaran-pengeluaran yang lebih besar, lebih ribet, atau malah merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Jadi di episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang beberapa bentuk penghematan yang sebenarnya ternyata nggak hemat-hemat banget. Bahkan ada yang diam-diam menyusahkan diri kita. Ini bukan buat nyalahin ya, tapi biar kita sama-sama refleksi dan menghindari jebakan hemat yang kelihatannya cerdas, tapi sebenarnya menguras kantong. Oke, penghematan yang pertama yaitu berburu diskon dengan pergi ke banyak toko. Nah, ini salah satu bentuk hemat yang kelihatannya niat banget ya. Sampai bela-belain keliling kota mungkin, pindah dari satu toko ke toko lain, atau buka banyak banget e-commerce, cuman buat cari harga yang paling murah. Tapi, yuk coba kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak sih yang benar-benar kita hemat? Dan berapa banyak energi, waktu, atau bensin, dan ongkos transport yang udah kita keluarin untuk melakukan hal itu? Kadang yang niatnya pengen hemat, malah jadi boros gak berasa. Kita keluarin ongkos buat ojol atau parkir, jajan karena kelamaan muter-muter, dan belum lagi waktu yang bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif. Dan ada juga efek psikologisnya ya. Di saat kita udah ngerasa effort keliling jauh, atau ngabisin banyak waktu, ada semacam dorongan untuk, ya udah deh sekalian beli yang lain juga, mumpung di sini. Akhirnya, belanja jadi lebih banyak dari yang direncanakan. Jadi mungkin refleksinya gini ya, kalau tujuan kita adalah mengatur uang dengan bijak, itu bukan cuma soal cari yang paling murah, tapi juga soal efisiensi waktu, energi, dan kendali diri. Kadang belanja di satu tempat tapi terkontrol bisa jadi lebih bijak daripada diskon yang akhirnya menjebak kita belanja berlebihan. Next, penghematan yang kedua, menahan diri sepenuhnya dari self-reward. Oke, kita semua pasti pernah ada di fase, aku mau hemat total. Nggak boleh jajan sama sekali, nggak boleh ngopi, nggak boleh traktir diri sendiri. Ini niat yang bagus banget, pengen disiplin dan fokus menabung gitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang justru meledak di tengah jalan. Stres itu nyata. Dan kalau kita terlalu menekan diri sendiri tanpa memberikan ruang untuk menikmati hasil kerja, tubuh dan pikiran kita bisa melakukan kompensasi kayak belanja impulsif besar-besaran atau kebocoran kecil tapi sering yang kita nggak sadar. Contohnya gini, 1 bulan nahan beli es kopi susu, tapi di akhir bulan malah check out skincare yang nggak direncanain. Atau makan besar di resto yang fancy untuk balas dendam karena udah terlalu ketat. Padahal self-reward atau traktir diri sendiri itu bukan pemborosan, asal porsi dan tujuannya jelas. Kita bisa bikin semacam budget self-reward, budget traktir diri sendiri, kecil setiap bulan, untuk jaga kesehatan mental dan motivasi. Daripada nanti meledak, lebih baik dikasih ventilasi kecil yang sehat gitu kan. Lanjut, penghematan yang ketiga, melakukan perbaikan rumah tanpa keahlian. Nah, ini juga sering kejadian ya. Kita niatnya pengen hemat. Jadi coba-coba benerin sendiri genteng yang bocor atau keran yang rusak. Tapi masalahnya adalah kalau kita nggak punya keahlian, trial and error di rumah itu bisa berbahaya. Nggak cuma soal hasilnya yang mungkin nggak tahan lama, tapi juga bisa menambah kerusakan. Misalnya, pasang keramik sendiri, tapi lantainya jadi miring. Atau ganti kabel sendiri, malah korsleting. Ujung-ujungnya, tetap harus panggil tukang dan ngebayar 2 kali untuk benerin hasil DIY yang gagal tadi, plus biaya kerusakan tambahannya. Jadi, penghematan yang cerdas itu bukan soal melakukan semuanya sendiri, tapi tahu kapan kita harus delegasi ke ahlinya, kapan kita harus menyerahkan ke profesional. Dan sebenarnya, kalau kita bandingin total biaya, kadang bayar profesional dari awal itu justru lebih hemat untuk jangka panjang. Nggak pakai drama, nggak pakai risiko kan.
Next, penghematan yang keempat. Membeli barang hanya karena diskon. Oke, siapa sih yang nggak suka gitu ya lihat label merah, coretan harga, atau tulisan buy one get three. Otak kita tuh langsung ngasih sinyal, wah kesempatan emas nih, rugi kalau nggak ambil. Tapi kita jarang memikirkan satu hal penting ini. Barang ini sebenarnya kita butuh nggak sih? Banyak dari kita yang niatnya hemat, tapi malah jadi konsumtif karena diskon. Akhirnya barang numpuk, jarang dipakai, bahkan masih ada yang segel plastiknya belum dibuka sampai berbulan-bulan. Itu bukan hemat namanya, itu boros terselubung. Contohnya, beli 5 kaos yang murah banget per piecesnya, padahal kita cuma butuh 2. Uangnya keluar lebih banyak dari yang direncanakan, dan lemari makin penuh sama barang-barang yang nggak kita pakai. Jadi sebelum beli, kita memang mesti coba tanya ke diri sendiri dulu. Kalau barang ini harganya normal, aku tetap bakal beli nggak ya? Kalau jawabannya nggak juga sih, berarti itu bukan kebutuhan. Dan setiap uang yang keluar untuk hal-hal yang nggak kita perlukan, itu adalah pemborosan yang kita bungkus pakai kata diskon. Lanjut, penghematan yang kelima, mengganti oli mobil sendiri tanpa pertimbangan. Ganti oli mobil sendiri itu kelihatannya keren dan hemat ya. Tapi ini bukan sekedar nuang cairan ke dalam mesin. Ada ukuran, ada spesifikasi, dan ada standar teknis yang harus dipenuhi. Salah sedikit aja, baik itu jenis olinya, jumlahnya, atau cara masukinnya, mesin bisa rusak. Dan perbaikannya jauh lebih mahal dari sekedar ganti oli. Masalahnya tuh bukan di niat DIY-nya, tapi lebih ke udah cukup pengetahuan dan pengalaman belum kitanya. Kadang karena pengen hemat 100.000, kita malah keluar jutaan karena mesin jadi ngadat. Dan oli itu bukan cuma soal pelumas ya. Dia berperan menjaga suhu mesin, mencegah aus, dan merawat performa kendaraan untuk jangka panjang gitu kan. Salah pilih atau telat ganti bisa bikin konsumsi bensin boros, bahkan bikin mobil jadi lebih cepat rusak. Makanya kalau belum yakin, memang sebaiknya kita serahkan ke bengkel yang terpercaya aja. Bukan karena kitanya nggak mampu, tapi karena kita tahu kapan harus pegang sendiri dan kapan harus serahkan ke ahlinya. Kadang biaya kecil hari ini bisa jadi investasi buat menghindari kerusakan besar di masa depan. Next, penghematan yang ke-6. Membeli dalam jumlah besar tanpa perhitungan matang. Nah, ini juga sering kejadian ya. Kita mikirnya kayak beli banyak sekalian biar lebih murah per itemnya. Secara teori masuk akal memang. Tapi kenyataannya seringkali banyak dari barang itu malah kadaluarsa atau rusak atau lupa dipakai. Apalagi barang-barang yang punya umur pakai pendek ya. Kayak makanan, skincare, atau barang rumah tangga kayak cairan pembersih misalnya. Contohnya, beli 10 botol saus karena lagi promo, tapi di rumah ternyata kita jarang masak. Ujung-ujungnya dibuang semua karena udah expired. Jadi bukannya hemat, malah nyakitin dompet sendiri dan bikin limbah juga. Makanya penghematan itu bukan soal kita beli dalam jumlah besar aja, tapi soal memaksimalkan pemakaian. Kalau kita nggak bisa manfaatin atau habisin dalam jangka waktu tertentu, ya itu jatuhnya bukan penghematan. Itu cuma menggeser pengeluaran ke depan yang nggak perlu. Maka dari itu, sebelum borong, kita bisa tanya 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, apakah ini barang yang memang rutin aku pakai? Terus kedua, apakah aku bisa habiskan dalam waktu yang wajar sebelum rusak atau kadaluarsa? Dan ketiga, kalau nggak lagi diskon, aku tetap akan beli sebanyak ini nggak ya? Next, penghematan yang ke-7. Selalu memilih produk paling murah tanpa cek kualitasnya. Kadang kita mikir kayak, yang penting fungsinya sama, ngapain bayar lebih mahal? Tapi kenyataannya, produk yang kualitasnya jelek itu seringkali bikin kita harus beli ulang atau benerin berkali-kali, atau malah nambahin biaya lain di belakang. Jadi awalnya memang kelihatan hemat, tapi ujung-ujungnya boros juga. Contoh paling simpelnya tuh kayak beli headset murah 30 ribuan, tapi putus setelah sebulan atau mati sebelah gitu ya.
Beli lagi, mati lagi, putus lagi. Total 3 bulan udah habis 90.000. Padahal kalau dari awal beli yang 70.000 sampai 80.000-an dengan kualitas yang oke, bisa awet setahun. Jadi penghematan itu bukan soal termurah aja, tapi soal cost per use, biaya per pemakaian. Semakin sering barang itu dipakai dan semakin awet, maka makin kecil nilai rupiah yang kita buang per pemakaian. Jadi mending kita ambil waktu ya untuk baca review, ngebandingin bahan, tanya-tanya, daripada asal ambil yang paling murah aja. Karena itu tadi, kadang murah di awal, tapi bayar mahal di belakang. Next, penghematan yang ke-8. Mengabaikan asuransi demi hemat premi. Ini juga salah satu bentuk penghematan yang sering banget kejadian, apalagi di kalangan anak muda ya. Kita mikirnya kayak, asuransi itu buat yang udah tua, atau daripada bayar premi tiap bulan, mending gue tabung aja deh. Tapi kenyataannya, hidup itu unpredictable banget. Biaya rumah sakit, kecelakaan, atau sakit kritis, itu bisa menguras dana darurat. Bahkan tabungan yang udah kita bangun bertahun-tahun, habis dalam hitungan hari. Dan justru kalau kita masih muda dan sehat, premi asuransi itu jauh lebih murah ya. Tapi karena kitanya suka nunda-nunda, pas butuh malah nggak bisa ambil, karena kondisi kesehatan udah nggak memenuhi syarat. Jadi asuransi itu bukan soal pasti untung, tapi soal jaga-jaga kalau yang nggak kita harapkan benar-benar terjadi. Dan punya proteksi itu bukan berarti kita takut, tapi kita siap menyiapkan diri. Karena kebaikan finansial itu bukan cuma soal menabung, tapi juga mengamankan apa yang sudah kita miliki. Lanjut, penghematan yang ke-9. Menunda servis kendaraan secara berkala karena pengen irit. Kita sering ngerasa kayak mobil dan motor masih nyala kok, suara juga masih aman, taran-taran dulu deh servisnya. Padahal servis itu bukan buat nunggu rusak, tapi justru untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Telat ganti oli bisa bikin mesin aus, sistem rem jadi nggak optimal, dan bahkan bisa menimbulkan kecelakaan gitu ya. Dan kalau kerusakan udah kejadian, biaya yang keluar bisa berkali-kali lipat lebih banyak daripada biaya servis rutin. Contoh, ganti oli motor mungkin cuma 70.000 sampai 100.000-an gitu ya. Tapi kalau mesin jebol, karena oli kotor atau kurang, biayanya bisa jutaan. Belum lagi kerugian waktu dan stres yang datang bersamaan. Jadi merawat kendaraan itu bukan cuma soal kendaraannya aja, tapi soal keamanan kita dan efisiensi jangka panjang. Jangan sampai karena mau hemat 100.000 hari ini, kita malah kehilangan 2 juta minggu depan. Next, penghematan yang ke-10. Berhemat di makanan sampai gizi terabaikan. Oke, ini sering banget kejadian. Demi menghemat, banyak dari kita yang makannya seadanya. Mie instan hampir tiap hari, nasi kucing doang, atau bahkan skip makan karena ngerasa, belum lapar-lapar banget kok. Padahal tubuh kita itu mesin utama untuk kita bisa bekerja, berpikir, ngonten, kuliah, ngojek, atau apapun aktivitas kita dalam sehari-hari gitu ya. Kalau gizi kurang terus-menerus, efek jangka panjangnya bisa jadi penurunan imun, gampang sakit, gampang capek, bahkan rentan terhadap penyakit kronis. Dan kita semua tahu, biaya pengobatan sekarang semakin mahal. Sekali ke dokter aja bisa habis ratusan ribu gitu kan. Makanya, hemat itu bukan berarti kita mengorbankan kesehatan. Lebih baik atur menu hemat, tapi tetap bergizi. Contoh, beli tahu tempe, telur, sayur di pasar yang lagi murah. Itu udah bisa kasih nutrisi cukup tanpa membuat kantong kita jebol. Next, penghematan yang ke-11. Menghindari investasi karena takut rugi. Ini nih, penghematan model lain. Gak berani investasi sama sekali karena takut uangnya hilang. Akhirnya semua uang disimpan di bawah kasur atau cuman di tabungan biasa yang bunganya nyaris gak berasa. Masalahnya, inflasi itu gak menunggu kita siap. Tiap tahun harga-harga naik.
Tapi kalau uang kita diam aja, ngendap di bawah kasur atau di dalam tabungan biasa, nilainya pelan-pelan menyusut. Misal, 10 tahun lalu uang 100 ribu rupiah bisa dapat banyak. Tapi sekarang jauh lebih dikit. Jadi bukan rugi karena investasi, tapi karena rugi karena nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal investasi, ini juga bisa berkaitan sama riba ya. Kalau kalian pengen menghindari investasi yang ada unsur bunganya, karena itu riba, sekarang udah banyak banget kok pilihan investasi non-riba. Kayak misalnya reksadana syariah, duit kalian dikelola tanpa unsur bunga atau riba, dan hanya ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang halal. Atau saham syariah, ini perusahaan yang udah lolos screening halal ya, dari DSN MUI. Dan bisa juga emas. Ini salah satu bentuk investasi klasik yang nggak ada unsur bunga dan disukai sama banyak orang karena tangible atau berwujud fisik dan juga aman untuk jangka panjang. Jadi balik lagi, investasi itu bukan soal mengejar kekayaan dalam waktu cepat, pengen cepat punya banyak duit gitu. Tapi soal melindungi nilai uang kita sendiri di masa depan. Dan zaman sekarang, makin banyak kok cara investasi yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita masing-masing. Jadi nggak ada alasan lagi untuk diam aja. Lanjut, penghematan yang ke-12, selalu memilih transportasi termurah, meskipun makan waktu dan energi. Kadang karena pengen irit ongkos, kita pilih opsi transportasi yang paling murah. Jalan kaki jauh, atau naik angkutan umum bolak-balik ganti gitu ya. Oke lah, hemat beberapa ribu gitu kan. Tapi kita sering lupa menghitung harga waktu dan energi yang terpakai. Misal, kalian kerjanya freelance. Kalau bisa sampai tujuan lebih cepat 1 jam, kalian bisa ngerjain 1 job tambahan yang bayarannya 50 ribu. Tapi karena kalian pengen hemat 7 ribu, kalian mengorbankan waktu yang jauh lebih berharga. Dan ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal tenaga dan fokus. Karena kalau kalian udah capek duluan di jalan, performa kerja ataupun belajar itu bisa turun kan? Dan efek jangka panjangnya adalah rezeki yang sebenarnya bisa kalian dapetin malah lewat begitu aja. Jadi kadang mahal dikit itu justru investasi untuk efisiensi. Nggak harus selalu naik yang premium ya, tapi bijaklah dalam memilih transportasi berdasarkan situasi. Kalau capek banget atau lagi ngejar waktu, bayar lebih buat kenyamanan dan efisiensi itu bukan boros. Itu strategi. Next, penghematan yang ke-13. Pakai barang elektronik lama yang boros listrik demi irit beli baru. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kayak, daripada beli kulkas baru atau AC baru, mending pakai yang lama aja deh, masih nyala kok, nggak apa-apa. Sekilas ini kelihatan hemat ya. Tapi seringkali biaya listrik dari barang lama yang nggak efisien itu jauh lebih mahal. Misalnya kulkas tua yang udah 10-15 tahun umurnya, itu bisa memakan daya 2-3 kali lipat dibanding kulkas hemat energi yang baru. Kalau dihitung-hitung, selisih tagihan listrik bulanan bisa sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu per bulan, walaupun memang tergantung pemakaiannya juga. Tapi ya, dalam setahun bisa-bisa lebih mahal dari harga cicilan beli alat baru gitu kan. Jadi, hemat itu bukan soal nol belanja, nggak belanja sama sekali. Tapi soal total biaya jangka panjang. Kadang investasi kecil di awal kayak ganti barang elektronik dengan yang lebih efisien, itu bisa jadi penghematan besar di belakang. Dan jangan lupa, banyak toko elektronik yang sekarang juga udah punya promo tukar tambah, atau cicilan 0% yang bisa kita manfaatin asal tetap dalam batas kemampuan. Next, penghematan yang ke-14. Tidak pernah liburan atau istirahat demi hemat. Ini jebakan hemat yang nggak kelihatan di angka, tapi berasa banget di mental. Ada orang yang saking pengennya hemat, mereka nolak semua bentuk rekreasi. Nggak pernah healing, nggak pernah liburan, bahkan nggak ngasih waktu buat istirahat. Tapi lama-lama itu bisa jadi bumerang ya. Kita kan manusia, bukan robot. Kalau dipaksa terus bekerja tanpa jeda,
Burnout itu nyata. Capek fisik dan mental itu real. Dan yang bahaya adalah burnout ini efeknya langsung ke produktivitas, ke semangat kerja, ke kualitas hidup. Ujung-ujungnya apa? Kita bisa kehilangan peluang kerja karena performa drop. Bisa juga salah ambil keputusan karena mental udah letih. Dan itu dampaknya lebih mahal daripada sekedar biaya liburan singkat ke tempat yang murah misalnya. Jadi istirahat itu bukanlah pemborosan, itu adalah bentuk pemeliharaan terhadap mesin utama dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Dan healing itu nggak harus mahal kan? Jalan pagi ke taman, ngopi sendirian sambil baca buku, atau nonton film kesukaan di rumah pun bisa jadi bentuk self-recharge. Lanjut, penghematan yang ke-15, makan fast food terus karena lebih murah. Nah, kalau ini banyak banget yang ngalamin, terutama anak kos-kosan ya. Kadang mikirnya kayak, lah makan ayam crispy plus nasi cuma 15.000, udah kenyang, cepet dan gampang lagi. Tapi kalau dijadiin kebiasaan jangka panjang, ini kayak kita lagi nyicil masalah kesehatan. Kita mungkin irit di awal, tapi bayangin efek jangka panjangnya. Kolesterol naik, asam lambung nggak beres, berat badan nggak stabil. Dan ujung-ujungnya, biaya ke dokter, obat, sampai rawat inap, semua bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan bukan cuma soal duit aja. Kesehatan yang drop ini membuat kita kehilangan produktivitas, semangat kerja, bahkan peluang. Jadi hematnya semu, ruginya beneran di belakang. Dan makan sehat itu bukan berarti harus yang mahal-mahal. Tapi memang perlu sedikit usaha lebih, effort ya. Masak sederhana di rumah atau cari warung sayur terdekat, itu kadang justru lebih hemat kalau dibiasakan. Gak harus berubah jadi sempurna banget, tapi mulai geser dari murah cepat ke cukup dan sehat, itu udah langkah penting. Dan penghematan yang ke-16, DIY skincare dengan bahan dapur yang belum jelas efeknya. Ini juga kadang jadi tren banget, terutama di TikTok dan YouTube gitu ya. Banyak orang yang mencoba hemat dengan bikin masker dari kunyit, atau dari lemon, atau dari baking soda, bahkan sampai pasta gigi buat jerawat gitu ya. Tapi yang sering dilupakan adalah kulit wajah kita tuh bisa sensitif banget. Beda orang, beda respon. Beberapa bahan dapur memang alami, tapi belum tentu aman untuk dipakai langsung di kulit, apalagi tanpa takaran yang jelas. Hasilnya, kulit bisa iritasi, bisa breakout makin parah, atau muncul reaksi kimia yang nggak kelihatan di awal, tapi bisa bahaya jangka panjang. Dan akhirnya kita malah harus beli krim pemulihan yang lebih mahal ke dokter kulit, atau bahkan kehilangan rasa percaya diri, karena efeknya itu tadi, susah balik kayak semula. Jadi refleksinya adalah, skincare itu bukan soal harganya mahal atau murah, tapi soal paham dan cocok. Daripada eksperimen yang bikin rugi di akhir gitu ya, lebih baik kita cari brand yang affordable, yang terjangkau, tapi sudah teruji. Tujuannya bukan biar jadi glowing secara instan, tapi supaya kesehatan kulit kita nggak dikorbankan demi hemat yang ternyata nggak sehat. Jadi jangan asal hemat, tapi hematlah dengan cara yang benar, karena penghematan yang kelihatannya kecil bisa jadi pintu masuk ke pengeluaran yang besar. Pilih hemat yang sehat, bukan yang menyusahkan. Gimana menurut kalian? Apa bentuk penghematan lain yang menurut kalian bisa memicu pemborosan? Langsung aja tulis di kolom komen biar kita semua belajar bareng-bareng. Oke, gitu aja buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.